Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang potensi lokal yang berada di hutan mangrove Cilamaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rajib Maulana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmat dari kelas Office Manajemen 9G. Nama saya Dewi Indriani, saya dari kelas Office Manajemen 9G. Saya Diana Marcella dari kelas OM 9G. Saya Eka Pajan Maulana dari kelas OM 9G. Saya Melia Susanti dari kelas OM 9G. Muhammad Dinar, saya dari kelas Office Management 9G. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari mahasiswa yang ketiga di Karawang. Sebelumnya kami punya tugas tugas kelompok ya, di mana di situ itu tentang potensial lokal. Potensial lokal di sini kami mengambilnya tentang ini pantai pasir putih sama hutan mangrove, di mana kami ini akan menggunakan Strength atau keunggulan. Jadi keunggulan hutan mangrove ini meningkatkan perekonomian sekitar atau menyelamatkan lingkungan yang tadinya abrasi sekarang menjadi erosi atau sudah aman. Jadi keunggulan hutan mangrove ini banyak manfaat bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Hutan mangrove ini juga memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup atau biota laut sekitar hutan mangrove. Hutan mangrove yakni sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daerah daratan pantai. Dan ini adalah salah satu contoh foto dan video dampak dari kekurangan penanaman hutan mangrove yang mengakibatkan terjadinya banjir rob yang berada di sekitaran pesisir pantai sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Sebenarnya kelemahan atau weakness hutan mangrove ini hampir tidak ada. Bagi hutan mangrove merupakan sumber daya potensial di Indonesia. Sumber daya tersebut sangat besar karena Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81 km. Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang sangat besar. Potensi itu diantaranya adalah ada potensi hayati dan non-hayati. Berikut ada penjelasannya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup. Ada dua macam sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kita cari tahu tentang sumber daya alam hayati dulu ya. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik merupakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman berumur panjang dan tanaman berumur pendek. Kita bisa memanen jenis tanaman berumur panjang sampai beberapa kali setelah umurnya 5-10 tahun. Contoh tanaman ini seperti kapas dan randu, jati, dan kelapa. Sedangkan hasil panen jenis tanaman berumur pendek hanya bisa dipanen satu kali setelah berumur 3-6 bulan. Contoh tanaman ini seperti padi, jagung, kacang, dan melon. Tapi dua jenis hasil panen ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti padi dan jagung untuk bahan makanan, randu dan kapas menjadi bahan pakaian, jati untuk membangun rumah, dan masih banyak lagi. Hewan. Hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dibudidayakan oleh manusia, seperti ayam, sapi, kerbau, burung puyuh, dan sebagainya.
Lalu hewan liar merupakan hewan yang hidup di alam liar seperti rusa, banteng, burung, ikan laut, dan sebagainya. Hasil dari hewan-hewan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya adalah telur, daging, susu, dan ikan untuk bahan makanan. Kulit sapi jadi bahan untuk membuat sepatu, tas, dan jaket. Sekarang kita bahas tentang sumber daya alam non-hayati yuk. Sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik merupakan benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Tanah. Setiap jenis tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Jenis tanah yang di sekitar kita adalah tanah gambut, tanah liat, tanah berpasir, berbatu, padas, dan lain-lain. Air. Selain di laut, air juga ada di sungai-sungai dan danau. Sumber daya air dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi, namun persediaannya terbatas dan tidak bisa diperbanyak. Semakin lama, barang tambang akan habis, jadi penggunaannya harus dihemat. Salah satunya adalah misalnya minyak bumi dan batu bara yang masih digunakan dalam beberapa hal. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah bisa membedakan sumber daya alam hayati dan non-hayati kan? Berikut adalah ancaman. Ancaman atau threat. Bagi hutan mangrove, ancaman masih terus terjadi pada hutan mangrove di seluruh Indonesia karena berbagai peralihan fungsi kawasan hutan bakau oleh pihak yang seperti reklamasi, sentra perikanan budidaya, bahkan kayu untuk bahan bakar bagi masyarakat pesisir. Semua pemanfaatan yang tidak dapat tepat itu bakal menghancurkan ekosistem mangrove.